Di episode sebelumnya, kita dibuat terpukau dengan perjalanannya mencari bodhisattva yang penuh intrik. Tanpa disangka, di tengah jalan muncul klan Phoenix yang misterius, ikut memburu harta karun yang sama. Namun, kejutan tak berhenti di situ, klan Gu yang penuh intrik juga muncul, menambah panas persaingan. Tapi, saat mereka hampir mencapai tujuan, gerombolan binatang buas yang haus darah menghadang, pertempuran sengit tak terhindarkan, dan, boom, di tengah kekacauan, muncul klan Hun yang ditakuti, dipimpin oleh Jenderal Hun Ya yang dikatakan kejam-kejam. Yang ternyata muncul salah satu pemimpin dari Aula Jiwa. Dan mereka pun memanggilnya Tuan Muda yang sepertinya dia adalah salah satu petinggi terhormat di Aula Jiwa. Dan bahkan sangat mengejutkan orang ini berbeda dari orang-orang dari Aula Jiwa yang lainnya. Kemudian Xiaoyan pun melihat kepada orang tersebut dilihat dari pakaiannya, tampaknya dia berasal dari klan Jiwa, tapi sikapnya berbeda dengan yang lain. Xiaoyan juga sangat terkejut dengan pemuda ini karena pemuda ini memiliki wajah tampan dan juga tenang. Ini baru pertama kalinya Xiaoyan melihat seseorang dari Aula Jiwa memiliki aura seperti ini, dan begitu pula admin melihat aura dari Aula Jiwa ini sangat jauh berbeda. Kemudian Gu Qiang pun mengatakan dia adalah Hun Yu, dia memiliki darah ilahi kekuatan yang luar biasa dan juga sangat kejam, salah satu dari ahli waris paling menjanjikan dari klan Hun dalam beberapa terakhir tahun ini, yang sepertinya benar saja dia adalah salah satu pewaris dari Hun Tiandi, memiliki bakat yang sangat luar biasa walaupun dia terlihat sangat tenang dan juga baik, namun Gu Qiang pun mengatakan bahwa orang ini sangatlah kejam. Kemudian orang-orang yang sebelumnya selamat pun mengatakan benar-benar sangat mengerikan, ada banyak sekali binatang buas dan haus darah seolah-olah tidak ada akhirnya. Xiaoyan pun dia tercengang setelah mendengar informasi tersebut, ada sekumpulan binatang ajaib yang sangat kuat. Kemudian Gu Qiang pun menjelaskan nafas pohon kuno bodhisattva sangat benar-benar bermanfaat bagi para binatang ajaib. Para binatang ajaib yang benar-benar kuat biasanya berkumpul di wilayah pedalaman dan tampaknya jumlah mereka juga ada banyak, mereka pun sepertinya menginginkan dekat dengan jantung bodhisattva untuk memperkuat diri mereka. Kemudian cerita berpindah kepada salah satu orang dari klan Aula Jiwa Hun Yu, dia pun mengatakan kalau kalian ingin menembus gelombang serangan binatang ajaib hanya mengandalkan jumlah itu tidak ada gunanya. Kesempatan kita satu-satunya hanyalah mengumpulkan semuanya bersama dan membentuk sebuah aliansi. Kita akan bertindak seperti anak panah dan menembus gelombang serangan binatang ajaib tersebut. Di sini ternyata Tuan Muda dari klan Aula Jiwa ini mengajak semua orang untuk bersama-sama untuk menerobos sampai ke pohon bodhisattva. Memang Tuan Muda ini yang bernama Hun Yu berbeda dengan orang-orang dari Aula Jiwa lainnya yang sepertinya dia sedikit kalem. Kemudian orang-orang lain mendengar hal itu, dia pun mengatakan, aliansi, apakah kita bisa mempercayai ucapan dari klan Jiwa? Aku rasa ada semacam jebakan di sini. Mendengar hal itu tentu saja Hun Yu pun dia sangat marah dan langsung menyerang orang tersebut. Dan dia mengatakan, kau kira aku masih harus repot-repot untuk berurusan dengan orang-orang lemah sepertimu? Karena ini adalah tawaranku, maka tentu saja jika kalian tidak ingin bergabung itu tidak masalah. Walaupun kalian tidak bergabung, kami klan Jiwa akan tetap masuk penerobos. Kami sudah memiliki kekuatan yang cukup untuk menerobos pohon tersebut, namun mungkin dengan formasi ini akan lebih mudah. Maka apa yang kalian punya untuk mencoba berpikir mendapatkan pohon kuno tersebut? Di hadapan Aula Jiwa kalian hanya para bocah epik, tidak pantas untuk mendapatkan jantung bodhisattva tersebut, mending kalian pulang ke rumah. Kemudian cerita pun berpindah kepada Jiu Feng, dia pun berkata ucapanmu terdengar agak kasar, tapi memang seperti itu kebenarannya, kalau kita tidak bersatu maka kita tidak akan selamat melawan hewan-hewan buas yang berada di tempat tersebut. Namun tentunya ini akan dipenuhi bahaya mematikan, mereka ingin ikut serta dalam rencana yang telah dibuat oleh Aula Jiwa, harus memikirkan baik-baik, dan aku suku Demon Phoenix akan mengikuti rencana kalian untuk bersama-sama menuju pohon bodhisattva. Aku akan bergabung dengan kalian untuk menerobos secara bersama-sama untuk mencapai pohon bodhisattva. Akhirnya dengan suku Phoenix mereka bergabung, orang-orang pun juga banyak ingin bergabung. Tentu saja jika mereka masuk sendirian mereka tidak akan mungkin selamat sampai tujuan, mereka hanya akan menjadi almarhum. Aku sudah datang sejauh ini, aku tidak akan menyerah dengan jalan di depan walaupun sangat sulit, mari kita lakukan. Ini hanyalah masalah hidup dan mati, aku juga akan ikut. Hitung aku juga, ayo semuanya secara bersama-sama untuk bergabung mencapai pohon bodhisattva. Kemudian cerita pun berpindah kepada Gu Qiang, dia mengatakan klan Gu juga tidak akan mundur walaupun sangat sulit di depan. Kemudian di sisi lain Xiaoyan pun melihat ke sekeliling dan dia tidak melihat Sun Er. Di mana Sun Er? Apakah dia telah maju ke depan sendiri? Di sini sepertinya Sun Er pun sangat marah setelah mengetahui bahwa Xiaoyan memiliki anak dengan Medusa. Kemudian dokter peri kecil dan yang lainnya pun mengatakan, Xiaoyan, kamu tidak memiliki harapan lagi, pasti dia akan marah. Cerita pun berpindah kepada Hun Yu, dia pun tersenyum, ayo kita lakukan semuanya segera, kita menerobos untuk maju menuju pohon bodhisattva.
dan tidak lama setelah itu orang-orang pun segera bergerak maju ke depan dan benar saja tidak lama mereka bergerak maju ke depan banyak bergerombol makhluk yang sangat mengerikan yang sebelumnya telah menyerang beberapa orang. Xiao Yan pun mengatakan inikah gelombang binatang buas dari wilayah gunung kuno. Semua orang pun mengatakan semua hati-hati mereka sangat gila dan haus darah kita akan sangat sulit untuk menghadapi mereka. Klan jiwa dengarkan perintahku bersiaplah untuk menyerang bersama-sama. Akhirnya Hun Yu pun dia dengan kekuatannya maju ke arah depan semuanya ikuti aku dengan seketika bentrokan dua kelompok pun tidak terhindarkan antara orang-orang dan juga melawan binatang buas ini mereka pun secara bersama-sama menyerang satu demi satu. Maju semua aku tidak akan mundur kita harus sampai di jantung pohon Bodhisattva. Cerita pun berpindah kepada dokter peri kecil dia pun berkata binatang buas yang berada di sisi luar ini kekuatannya masih rata-rata berhati-hatilah terhadap mereka yang ada di belakang jauh di sana. Pasti akan lebih kuat. Medusa juga berkata Xiao Yan, apa yang kamu lakukan masih bermain-main di saat seperti ini? Xiao Yan di sini mencoba mencari Sun Er, dia yakin Sun Er telah maju ke depan. Terlebih dahulu, mengatakan aku akan mencari Sun Er, aku masih belum menjelaskan semuanya kesalahpahaman ini. Dan ketika Xiao Yan maju tiba-tiba binatang buas pun telah berada di hadapannya yang kekuatannya setingkat Dojun bintang 7 dan langsung menghantam Xiao Yan dia pun mengatakan apa-apaan ini binatang ajaib ini. Yang berada di sisi luar saja sudah sekuat ini bagaimana yang berada di bagian dalam. King Lin pun berkata tidak kita sudah memasuki bagian tengah dan klan jiwa yang tadi ada di depan sekarang sudah menghilang sepertinya mereka telah maju dan meninggalkan kita semua. Dan benar saja orang-orang klan jiwa ini sengaja untuk menyuruh semua orang bergabung untuk memanfaatkan mereka tentu saja jika orang-orang banyak masuk binatang buas pun akan disibukkan dengan orang-orang lemah. Dan mereka dengan bisa dengan cepat untuk menerobos maju ke arah depan dengan tenang dia pun tersenyum terbahak-bahak memang kalian sangat bodoh aku telah memanfaatkan kalian teruslah bertarung jika kalian ingin mati. Dan beberapa orang pun sudah tidak kuat untuk melawan binatang buas ini yang kekuatannya sangat kuat antara Dojun bintang 6 dan Dojun bintang 7 dan 8. Beberapa orang pun mengatakan ayo cepat mundur binatang buasnya sangatlah kuat. Namun beberapa orang mengatakan kita tidak bisa mundur ada terlalu banyak binatang buas kita akan mati kalau kita mundur. Kita hanya bisa maju ke arah depan benar-benar di sini semua orang pun telah terdesak akibat binatang ajaib ini. Guqiang pun mengatakan menyerahkan binatang yang kuat ke yang lain aku tahu klan jiwa memang tidak ada baiknya mereka sengaja untuk menjebak kita sudah berada di bagian terdalam aliansi ini akan segera runtuh. Cerita pun berpindah kepada Sun Er yang maju ke arah depan sendiri dan tiba-tiba ada makhluk buas yang mencoba untuk menghantam Sun Er namun ketika makhluk buas itu akan menghantam Sun Er Xiao Yan tiba-tiba muncul dengan kobaran api surgawi 3000 terbakar. Dia pun berkata Sun Er entah kau percaya atau tidak aku Xiao Yan tidak akan pernah memperlakukan kamu dengan salah. Tidak sebelumnya tidak juga sekarang bahkan di masa depan aku Xiao Yan hanya akan menjadi milikmu. Aku akan menjelaskan semuanya ini semua adalah sebuah kesalahpahaman. Xiao Yan masih tidak ingin mengaku apa yang sebenarnya terjadi padahal dia sudah kita ketahui dia telah melakukan penanaman benih salak waktu di dalam dunia magma. Namun karena dia takut kehilangan Sun Er dia pun tidak bisa berbicara sepenuhnya. Sun Er tolonglah percaya kepadaku aku tidak akan pernah melakukan hal yang bisa menyakitimu aku sangat mencintaimu di sini Xiao Yan pun terus meminta mohon dan agar selalu terpercaya apa perkataannya, bahwa dia tidak akan mengkhianatinya. Sun Er walaupun dia sedikit sedih dan juga tidak percaya sebelumnya dia dengar Xiao Yan telah memiliki anak namun tentu saja dia pun masih mencintai. Cerita pun berpindah kepada Guqiang pun dia melihat Xiao Yan yang berusaha meluluhkan hati Sun Er di saat dalam keadaan kritis ini. Bocah ini benar-benar barbar meminta maaf walaupun dalam keadaan kritis ini. Kemudian salah satu jenderal pun mengatakan ini bukan waktu yang tepat yang untuk membuat pengakuan semuanya kita bicarakan hal itu nanti sekarang kita harus menghadapi binatang buas ini. Namun walaupun Xiao Yan sebelumnya telah menjelaskan dengan rinci, Sun Er dia pun tetap mengetahui bahwa benar pasti anak itu adalah anak Xiao Yan aku mengerti karena itu adalah putri kakak Xiao Yan. Maka aku akan menerimanya. Di sini Sun Er pun dia akhirnya akan menerima Xiao Xiao juga menjadi putrinya dan tiba-tiba ledakan mengerikan dari api surgawi peringkat kedua pun meledak yang menghancurkan semua binatang ajaib di area sini. Hal ini membuat semua orang pun sangat terkejut dengan kekuatan ledakan api surgawi peringkat kedua ini. Tentu saja api surgawi peringkat 2 adalah salah satu hal yang sangat mengerikan bahkan semua orang pun sangat terkejut dengan hal ini inikah formasi dari iklan Gu ini benar-benar kuat sekali. Xiao Yan pun di sini kebingungan apa maksud Sun Er. Aku tidak mengerti apa maksudmu kamu menerimanya. Apakah kamu masih tidak percaya kepadaku? Sun Er pun masih menatap tajam Xiao Yan karena dia tahu bahwa benar itu anak Xiao Yan dia memiliki firasat. Memang itu putri Xiao Yan. Xiao Yan hanya bersedih dan mengatakan tidak ada apapun yang terjadi di antara aku dan Medusa Xiao Xiao adalah wujud dari piton 7 warna yang telah terlahir kembali.
Namun tentu saja Sun Er pun tidak akan mungkin mempercayai dengan hal itu dan dalam hatinya Sun Er pun akan menerima Xiao Xiao walaupun itu bukan anaknya sendiri. Namun tentu saja karena cintanya kepada Xiaoyan dia pun akan menerima anak dari Xiaoyan yang telah lahir kembali. Dokter peri kecil pun yang melihat Xiaoyan merengek kepada Sun Er, dia pun berkata, dasar bodoh, berhenti merengek di tempat ini, kita sekarang harus mengurus para hewan buas tersebut dan sampai ke jantung Bodhisattva. Cerita berpindah kepada Jiu Feng dari klan Phoenix, dia pun langsung mengeluarkan jiwa surgawi klan Phoenix. Hal ini membuat semua orang pun tercengang melihat tubuh jiwa Phoenix di belakang. Itu adalah suku Demon Phoenix, sepertinya mereka akan melesat menuju arah depan dan terlihat benar ini adalah tubuh jiwa klan Phoenix dari Jiu Feng. Dia pun berkata, pohon Bodhisattva tepat berada di depan kita, semuanya ikuti aku. Dengan kekuatan tubuh jiwa miliknya dia pun langsung melesat melancarkan serangan ke arah depan. Hal ini membuat para binatang buas pun menyingkir. Kemudian cerita pun berpindah kepada Guqiang yang melihat ini suku Phoenix, ternyata selama ini klan Phoenix terus menyimpan kekuatan tersembunyi mereka dan sekarang mereka tidak hanya menyuruh melainkan maju, tapi tampaknya akhirnya mereka bersedia untuk bertindak mengeluarkan kemampuan mereka untuk sampai ke tempat tersebut. Cerita pun kembali lagi kepada Xiaoyan yang langsung melesat ke arah depan juga sambil membawa Sun Er kepada pohon kuno Bodhisattva. Xiaoyan mengatakan harusnya pohon Bodhisattva berada di balik gelombang binatang ajaib ini. Kita harus bergegas ke sana terlebih dahulu, aku akan menjelaskan semuanya nanti apa yang sebenarnya terjadi aku dan Medusa. Di saat bersamaan Xiaoyan juga mengeluarkan api surgawi 3000 terbakar. Dengan api surgawi 3000 terbakar, dia mencoba menerobos kumpulan binatang buas membawa Sun Er. Dengan dilindungi api surgawi 3000 terbakar, Xiaoyan melesat ke arah depan. Sun Er, berpeganganlah dengan erat, kita akan menuju ke arah depan. Cerita pun berpindah kepada salah satu jenderal dari klan Gu, yang melihat ini bocah itu telah melakukannya. Hal ini membuat aku iri, pasti ini semua adalah kekuatan cinta. Cerita pun berpindah lagi kepada Xiaoyan dengan kekuatan api surgawi 3000 terbakar. Benar saja, dengan mudah para hewan buas ini dengan mudah dibakar Xiaoyan. Xiaoyan pun memerintahkan semuanya yang ada di belakangnya mengikuti dirinya, ayo semuanya maju. Tentu saja Xiaoyan pun tidak seperti aula jiwa, hanya manfaatkan siapapun demi keuntungannya sendirian. Namun Xiaoyan dia ingin membantu semua orang yang ada di tempat ini agar sampai ke pohon Bodhisattva. Dengan kekuatan api surgawi 3000 terbakar, jalan pun mulai terbuka dan semua orang pun segera mengikuti arah di mana Xiaoyan telah pergi. Medusa pun berkata, ayo semuanya pergi mengikuti arah Xiaoyan. Begitu pula para jenderal dari iklan Gu, mereka juga mengatakan hal sama. Orang-orang dari iklan Gu, ayo kita segera menuju ke arah depan, ikuti Xiaoyan dan menerobos maju menuju pohon Bodhisattva. Cerita pun berpindah kepada Sun Er yang di dalam pangkuan Xiaoyan. Dia yang sedikit masih marah, dia pun mengatakan, kakak Xiao yang tolong turunkan aku. Xiaoyan pun mengatakan, aku tidak akan menemukanmu, kita harus melewati ini terlebih dahulu, setelah itu aku akan menemukanmu. Setelah sampai di pohon Bodhisattva, benar saja, dengan bantuan kekuatan dari api surgawi 3000 terbakar, jalan pun terbuka menuju pohon Bodhisattva. Tidak hanya Xiaoyan yang sampai ke pohon Bodhisattva. Orang-orang pun menerima bantuan dari Xiaoyan karena hewan-hewan yang menghadang mereka pun menjadi tersingkir akibat panasnya kekuatan api surgawi ini. Xiaoyan, mereka mengatakan semuanya ayo segera masuk. Dengan seketika api surgawi 3000 terbakar pun langsung membuat pelindung pohon Bodhisattva hancur. Dengan seketika ledakan yang sangat mengerikan pun tidak terhindarkan. Akhirnya setelah pelindung pohon Bodhisattva hancurkan, orang-orang pun selamat dari binatang buas yang sebelumnya mengincar mereka. Mereka pun sangat lega, akhirnya mereka tidak mati di tempat ini dan berhasil sampai ke pohon Bodhisattva. Di sisi lain, para hewan buas pun sekarang tidak bisa lagi untuk menyerang orang-orang karena mereka tidak bisa masuk ke dalam pelindung dari pohon Bodhisattva, mereka pun hanya bisa menunggu di luar. Cerita pun berpindah kepada orang-orang, mereka juga sangat lega karena mereka bisa lolos dari hewan buas tersebut dan sekarang berada di pohon Bodhisattva. Salah satu jenderal dia pun mengatakan tampaknya ada pembatas energi di bawah pohon kuno ini, jadi pada binatang buas tidak bisa mendekat. Akhirnya kita selamat, aku kira tadi aku akan mati di tempat itu. Tentu saja membuat semua orang menjadi lega, mereka berhasil lolos dari kematian akibat bantuan dari Xiaoyan. Cerita berpindah lagi kepada Xiaoyan yang mana di Xiaoyan pun telah kelelahan akibat telah banyak mengeluarkan api surgawi, ia pun merasa lega, akhirnya aku bisa bernapas lega. Akhirnya aku sampai di pohon Bodhisattva ini dan terlihat di sampingnya Sun Er yang menatap Xiaoyan yang masih merasa marah atas tindakan Xiaoyan yang telah mengkhianatinya. Cerita pun berpindah kepada orang-orang dari klan Phoenix, mereka pun yang telah berada di depan pohon Bodhisattva, dia pun ingin pergi terlebih dahulu. Aku berterima kasih banyak kepada Tuan Muda Xiaoyan sudah membuka jalan. Mulai sekarang kami akan memimpin dari sini selama tinggal. Orang-orang ini tidak tahu diri setelah menerima enaknya di mereka ingin maju terlebih dahulu. King Lin pun berkata, orang-orang serakah ini langsung berlari dengan sangat cepat, mereka melihat adanya keuntungan ketika kita kelelahan. Kemudian orang-orang klan Phoenix mengatakan, Tuan Muda Xiao yang sudah bekerja keras, silahkan beristirahat terlebih dahulu.
biar kamu klan Phoenix yang pergi menelusuri tempat ini terlebih dahulu. Cerita berpindah kepada Xiaoyan dan yang masih saling berdebat. Ia pun menjelaskan semuanya bahwa itu benar adalah piton 7 warna yang telah terlahir kembali, aku tidak bohong. Namun Sun Er dia tahu apa yang sebenarnya bahwa Xiao itu adalah anak dari Xiaoyan dan juga Medusa. Dia pun sangat bersedih dan dia mengatakan aku tahu kakak Xiaoyan tidak akan melakukan sesuatu yang salah kepadaku, aku selalu yakin kepada kakak Xiaoyan. Xiaoyan berkata mengatakan lantas mengapa kamu terlihat selalu bersedih setelah mendengar itu. Sun Er pun mengatakan kakak Xiaoyan aku tidak marah kamu memiliki seorang putri pasti putri Kakashi Xiaoyan sangat cantik, namun aku sangat bersedih karena putri kakak Xiaoyan ibunya bukanlah aku. Yang ternyata di sini Sun Er pun bukan marah karena Xiaoyan memiliki anak. Tapi sebenarnya, dia sangat bersedih karena putri dari anak tersebut dia bukan ibunya, dia berharap bisa menjadi ibu dari anak dari Xiaoyan inilah yang membuat Sun Er pun dia merasa sedih. 那你为何？我生气的是，萧炎哥哥有女儿了，那孩子却不是我的，我